sesungguhnya Allah yahmi abdahul mu'min minad dunya, menjaga, melindungi hambanya yang beriman dari dunia yang dia inginkan, dari dunia yang dia harapkan. Ada keinginan-keinginan dunia yang dia inginkan, diharapkan sama Allah dicegah dari dia mendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Saudara onlineku yang berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel yang insya Allah barokah ini. Insya Allah kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur panjang, serta senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada perjumpaan kali ini, marilah kita mengaji dan menuntut ilmu bersama Habib Nopel bin Muhammad Al-Idrus dengan tema yang berjudul Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Habib, kenapa hajat-hajat saya, keinginan-keinginan saya banyak yang tidak terwujud? Meskipun saya udah usaha, saya udah ikhtiar, tapi kok nggak tergapai gitu ya, nggak terwujud. Kenapa? Apa kekurangan saya? Apa salah saya gitu? Ikhwani rahimakumullah. Yang penting tuh nomor satu, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalulah berprasangka baik kepada Allah Ta'ala dan berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Ya, dan berprasangka baik kepada orang lain. Jadi apa yang udah kita usahakan dengan baik, nggak akan sia-sia. Apa yang kita usahakan dengan baik, tidak akan sia-sia. Semuanya itu akan bawa manfaat untuk dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Lantas kenapa setelah usaha, setelah ikhtiar, kok masih ada ya hajat-hajat yang belum terwujud, hajat-hajat yang belum tergapai? Ikhwani rahimakumullah, jangan lupa husnudzon, terus prasangka baik. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa'. Jadi apapun masalahnya, jangan pernah berprasangka buruk, jangan pernah berpikir buruk tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Falyadhunna bima syaa'. Karena itu terserah dia mau prasangka apa tentang aku. Prasangkai Allah yang baik-baik. Berpikir yang baik-baik tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, innallaha yahmi abdahul mu'mina minad dunya wa huwa yuhibbuhu kama tahmuna maridhakum at-ta'ama wasyarab takhafuna alaih. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yahmi abdahul mu'min minad dunya, menjaga, melindungi hambanya yang beriman dari dunia yang dia inginkan, dari dunia yang dia harapkan. Ada keinginan-keinginan dunia yang dia inginkan, diharapkan sama Allah dicegah dari dia mendapatkan keinginan tersebut. Wa huwa yuhibbuhu, sementara Allah sangat mencintai hambanya tersebut. Sementara Allah sangat mencintai hambanya yang beriman tersebut. Kenapa itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kama tahmuna maridhakum, diberi contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Hal itu sebagaimana kalian mencegah, melindungi maridhakum, orang yang sakit di antara kalian, at-ta'am wasyarab, dari makanan dan minuman tertentu, takhafuna alaih, karena kalian mengkhawatirkan kondisinya. Jadi kalau ada kerabat yang sedang sakit, teman yang sedang sakit, orang yang kita sayangi sedang sakit, kalau dia menginginkan makanan dan minuman, sementara makanan dan minuman tersebut
kalau dimakan, diminum, memperburuk keadaannya. Membuat dia semakin sakit. Maka sebagai orang yang sayang, tentu kita akan menjauhkan makanan dan minuman tersebut dari saudara kita yang sedang sakit. Kita pantang dia, kita cegah dia, jangan makan ini, jangan minum ini. Mungkin yang sedang sakit mengira, gimana tuh ini, oh itu kesukaan saya pengen itu kok nggak boleh, saya pengen itu kok nggak boleh. Padahal ini dokternya, perawatnya, keluarganya sedang menjaga. Jangan sampai dia semakin sakit dan tidak sembuh. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga bisa kita ambil hikmah, ya, ambil hikmah. Kalau ada keinginan-keinginan kita yang sudah kita bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, syariat kita jalankan dengan benar, tetapi kok belum tergapai, bisa jadi karena Allah Ta'ala sangat sayang dan cinta kepada kita. Allah nggak pengen keinginan itu kalau kita dapatkan justru membuat kita jauh dari Allah Ta'ala. Justru membuat kita sakit di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Justru membuat kita terjerumus kepada dosa-dosa yang menyebabkan banyak siksa. Na'udzubillah min dzalik. Sama Allah dijauhkan. Biar apa? Biar kita selamat. Biar kita masuk surganya Allah Ta'ala. Biar kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu, kalau ada keinginan-keinginan kita yang belum terwujud, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terus kejar, ya, berusaha optimis dengan prasangka baik. Tapi di hati, kalau sampai ini nggak dapat, kalau sampai ini nggak bisa saya gapai, sikap hati kita ini mungkin termasuk yang akan buat saya nggak baik di akhirat. Ini mungkin yang akan membuat saya nggak baik di dunia. Maka sama Allah dijauhkan dari saya. Sehingga tidak pernah kita menyesal atas semua yang kita usahakan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika cari nafkah, ketika mengejar impian dan lain sebagainya. Terus berpikir positif. Ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk saya khususnya. Ya, dan untuk keluarga, anak keturunan saya, sahabat dan teman saya, dan antum yang menyaksikan tayangan ini kapanpun dan dimanapun. Berkah, sehingga bisa menjadi ilmu yang membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ilmu yang manfaatnya tersebar kepada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita menjadi semakin berpikir yang positif, ya, dalam segala keadaan. Berpikir yang baik dalam segala ujian kehidupan. Ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan setelah menyaksikan tayangan ini tidak mengeluh, tidak lagi berputus asa, tapi bersemangat untuk menggapai hajat. Dan kalau ada hajat yang belum tercapai, kita berpikir yang positif. Mungkin itu termasuk hajat yang akan membahayakan kehidupan dunia dan akhirat kita, maka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita karena cintanya Allah kepada kita. Atau mungkin kitanya yang usahanya kurang kuat, usahanya kurang kenceng, kita perbaiki usaha kita dan kita semakin maksimal dalam mengusahakannya dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan barokah manfaat. Sekali lagi saya minta maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita bertemu pada episode yang selanjutnya dalam keadaan yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik untuk kehidupan dunia dan akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.